Bab 5. Menyeberang. Baru pada penghabisan bulan April 1942, saya bertolak ke Penang dengan kereta api dengan maksud hendak menyeberangi Selat Malaka menuju ke Belawan, Medan. 1. Antara perhitungan dan harapan. Tiap-tiap kita barangkali pernah mengalami sesuatu peristiwa, penting atau tidak, buat masyarakat atau diri sendiri. Bila mana peristiwa itu kita anggap sebagai hasil perhitungan yang jitu, yang sudah tersimpan dalam ingatan sekian lama, atau cuma sebagai sebuah pengharapan saja. Sukarlah kita memastikan apakah peristiwa itu benar-benar hasilnya perhitungan kita, ataukah hanya buah pengharapan belaka yang sudah lama terselip di dalam perbendaharaan hati sanubari kita. Apabila peristiwa itu memangnya cocok dengan akibatnya berpikir, yang kita selenggarakan dengan cara berpikir yang tepat, atas dasar semua bahan berpikir, maka tak salah agaknya kita kalau peristiwa semacam itu kita namakan hasil perhitungan kita. Seperti 4 adalah pendapatan dari 2 kali 2. Sebaliknya daripada itu ialah yang tiada berdasarkan bahan berpikir yang nyata, yang tiada pula diselenggarakan menurut hukum berpikir, maka kita namai saja pengharapan. Peristiwa berdasarkan pengharapan semata-mata itu kita nama saja sebuah kebetulan saja. Berdasarkan perhitungan atas bahan politik, ekonomi, dan sosial di Hindia Belanda, maka dalam masa aksi yang ditulis pada tahun 1927 di Singapura, dalam kata pengantar, saya menulis lambat laun bangsa-bangsa Asia yang terkungkung itu tentu akan memperoleh kebebasan dan kemerdekaan. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bila mana dan di mana bendera kemerdekaan yang pertama akan berkibar. Siapa yang menyelidiki sedalam-dalamnya perekonomian timur, politik, dan sosiologi akan dapat menunjukkan halkah rantai yang selemah-lemahnya di antara rentangan rantai panjang yang mengikat perbudakan timur. Indonesialah halkah rantai yang lemah itu. Di Indonesialah benteng imperialisme barat yang pertama dapat ditempur dengan berhasil. Kalau reruntuhan imperialisme Belanda dalam brosur masa aksi memangnya tiada lagi merupakan sesuatu pengharapan belaka, karena pula semuanya taktik strategi buat meruntuhkan imperialisme yang bakal runtuh itu memangnya dipusatkan pada halkah rantai yang lemah, ialah Hindia Belanda itu. Maka perhitungan tentangan keruntuhan itu sudah terbukti pula hitam di atas putih lama sebelumnya, tahun 1927 itu. Dimajukan di sini bukan pula untuk berlagak, melainkan untuk menguji kebenaran. Pada permulaan tahun 1924, saya tulis dengan tergesa-gesa di Singapura juga, Nar Republik Indonesia, ke arah Republik Indonesia. Tidak saja runtuhnya Hindia Belanda sudah diperhitungkan, tetapi pula bentuk pemerintahan ialah republik yang akan menjadi pengganti pemerintah Hindia Belanda itu. Tidak saja bentuk republik itu yang dengan sadar disetujui, tetapi juga taktik strategi yang dipusatkan kepada rakyat murba di Solo, Valley, lembah sungai Bengawan Solo, yang berasal di daerah Solo dan bermuara di daerah Surabaya itu. Ingatlah pula hari peringatan Hari Pahlawan
ialah tanggal pecahnya pembelaan rakyat terhadap serangan Inggris dari darat, laut, dan udara pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Ujungnya lembah Sungai Bengawan Solo itu bukannya satu dominion atau Gemebas, satu free state, satu trusteship, satu Uni Nederland Indonesia, ataupun satu kerajaan yang ditujui, melainkan satu republik yang lepas bebas dan negara manapun juga di bawah kolong langit ini. PAR, Partai Republik Indonesia, didirikan pada bulan Juni 1927 di Bangkok, dengan tegas nyata memberi kepastian kepada perhitungan bahwa di atas runtuhan Hindia Belanda akan berdiri Republik Indonesia yang akan dibela oleh rakyat pemuda dan murba Indonesia berdasarkan atas tenaga sendiri dan otak sendiri, atas self-help, menuju ke dunia yang berdasarkan federasi yang sosialistis. Baik juga diperiksa apakah sikap taktik dan strateginya PARI pada tahun 1927 itu tidak 100% cocok dengan keadaan, kepentingan dan kebutuhan Republik Indonesia di masa berdirinya ini. Ialah dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang 17 November 1947. Berhubung dengan pendirian kita di atas, maka baiklah pula sekali lagi diperingatkan kepada mereka yang tiada fanatik nama dan masih bisa dan mau berpikir dengan memakai bukti dan akal bahwa keadaan sudah mendesak Soviet Rusia membubarkan Komintern dengan resmi pada tahun 1943. Dan tiadalah pula salahnya memperingatkan perkataan Yosef Stalin berhubungan dengan berdirinya Kominform, Informasi Bureau Komunis baru ini. Menurut Antara UP London 23-10-47, maka Konni Ziliakus yang mengepalai delegasi 8 wakil sayap kiri Partai Buruh di Parlemen Inggris dalam perjalanannya meninjau ke Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan Rusia, menyatakan setibanya di London begini: pada tanggal 14/10/47 yang lalu, kami mengunjungi Yosef Stalin di vilanya di lereng pegunungan Kaukasus di dekat Laut Hitam. Berdirinya Kominform, Information Bureau di Belgrado, kata Stalin, bukan dimaksud menghidupkan Komintern, dan sekali lagi tidak merubah keinginan Rusia untuk memperbaiki perhubungannya dengan Amerika dan Inggris. Stalin dengan ikhlas menegaskan Komintern didirikan sesudah Perang Dunia ke-1 ketika partai-partai komunis mulai tumbuh. Di waktu itu Komintern bekerja menyelenggarakan hubungan antara kaum buruh berbagai negeri, tetapi sekarang keadaan sudah lain. Di berbagai negara partai-partai komunis telah menjadi kuat, penuh bertanggung jawab serta berakar dalam sekali, dan dituntun pula oleh orang-orang yang teguh dan cakap. Karena itu salah sekali kalau partai-partai komunis dikendalikan langsung dari suatu pusat. Mendirikan lagi komunis internasional sama juga hendak mengundurkan jalannya roda sejarah. Kemungkinan partai-partai komunis dari 9 negara tidak lain daripada pernyataan akan bekerja bersama dalam usaha memperbaiki keadaan penghidupan kaum buruh dan rakyat sedunia, serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negaranya masing-masing.
Buat penulis ini, mendirikan PARI bukanlah berarti menglikuidir komunisme. Apakah tindakan Stalin membubarkan Komintern yang didirikan oleh Partai Bolshevik di bawah pimpinan Lenin bersama-sama Partai Komunis dan para pemimpinnya di beberapa negara itu bersifat menglikuidir komunisme? Itu terserah pertimbangan pembaca yang bijaksana. Apakah pula pembubaran Komintern pada tahun 1943 itu dirundingkan dan disetujui lebih dahulu oleh semua partai komunis di dunia? Tiadalah. Penulis ini mendapatkan keterangan. Demikian pula akhirnya belumlah penulis ini dapat memastikan apakah Kominform yang sekarang hanya meliputi 9 negara di sekitarnya Soviet Rusia itu kelak tidak akan kembali kepada dasar dan bentuk Kominform. Ialah meliputi seluruh dunia. Semuanya yang dimajukan bukan sebagai kritik, melainkan sebagai penjelasan semata-mata. Tetapi bagaimana juga tindakan Stalin pada tahun 1943 rupanya adalah akibatnya desakan yang hebat terhadap Soviet Rusia. Berhubung dengan serangan tentara Jerman pada satu pihak dan kebutuhan kerjasama dengan Inggris dan Amerika di pihak lain. Lagi pula seandainya komunis internasional akan berdiri kembali, maka sifatnya pasti tiada lagi akan seperti yang sudah dibubarkan. Ialah sangat terpusat itu. Dan bagaimanapun juga sikap tindakan Stalin pada tahun 1943 itu terhadap Komintern, sejarah sudah membuktikan bahwa dengan kerja sama antara Soviet Rusia dengan Inggris atau Amerika itu, Soviet Rusia keluar dari medan perang dunia kedua ini sebagai negara pemenang. Sekarang Soviet Rusia terbilang negara yang terkuat di Eropa, dan entah mana yang kuat dengan Amerika untuk seluruhnya dunia. Dasar sosialisme pun sudah lebih terjamin pada daerah yang lebih luas daripada semulanya. Ialah di daerah Soviet Rusia sendiri, ditambah dengan daerah Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, Yugoslavia, Rumania, Albania, dan Bulgaria. Tetapi dengan mengemukakan manfaatnya bagi Soviet Rusia, pembubaran Komintern pada tahun 1943 itu, dengan mengemukakan lebih kuatnya Soviet Rusia sekeluarnya dari medan perang dunia kedua itu, sebagai akibatnya perserikatan Rusia, Amerika, Inggris dalam Perang Dunia ke-1, dia adalah penulis bermaksud mengambil kesimpulan bahwa benarlah sikap dan tindakan pembubaran Komintern itu, dan akan celakalah proletar internasional kalau Komintern itu diteruskan berdiri dan menolak tuntutan Amerika dan Inggris membubarkan Komintern itu. Sejarah sudah berlaku atas pembubaran Komintern. Dari sang sejarah itu tak dapat dipanggil kembali buat berlaku atas tidak dibubarkannya Komintern dengan atau tak dengan kerjasama antara Soviet Rusia dan Amerika Inggris. Bagi kami pendiri PARI, pada 20 tahun lampau itu sudah terbayang bahwa Soviet Rusia akan bersandar pada diri sendiri. Jadi bukan pada revolusi dunia yang akan dipelopori oleh Komintern seperti maksud Komintern pada permulaan berdirinya. Atas perhitungan bahwa Soviet Rusia akan bersandar pada diri sendiri itulah pula revolusi Indonesia dan pembelaan Republik Indonesia kami dasarkan, yakni self-help, atas tenaga sendiri dan otak sendiri. Pada keterangan Stalin,
ialah menurut berita dari London tersebut bahwa salah sekali kalau partai-partai komunis dikendalikan langsung dari suatu pusat. Kami sekarang merasa mendapat kecocokan dari pengesahan 100%. Cocoklah pendirian kami dengan keterusan perkataan Stalin pada interview tersebut bahwa mendirikan lagi komunisme internasional sama juga hendak mengundurkan jalannya roda sejarah. Memangnya juga PARI, what is a name? Apakah artinya nama itu? Menghendaki bekerja bersama dalam usaha memperbaiki keadaan penghidupan kaum buruh dan rakyat sedunia, serta melindungi kemerdekaan kedaulatan negaranya masing-masing, seperti wujudnya Kominform itu. Cuma Kominform itu pada tahun 1947 ini sudah dilaksanakan pada daerahnya 9 negara, dengan Soviet Rusia sebagai daerah melangkah. Sedangkan kami pada tahun 1927 dan sekarang pun baru memperhitungkan Republik Indonesia sebagai daerah tempat melangkah menuju ke arah Aslia. Seperti persamaan bumi, iklim, kebangsaan, kewarganegaraan, perekonomian, sosial, dan kebudayaan sudah mendapatkan beberapa negara yang sekarang tergabung dalam Kominform. Demikianlah pula menurut perhitungan kami di kemudian hari. Persamaan tersebut di antara beberapa negara di Asia Tenggara akan mendapatkan diri dalam gabungan Aslia, dengan Aslia sebagai satuan unit yang dalam perekonomian lebih kurang sanggup memenuhi keperluan diri sendiri sebagai negara sosialis, bersama dengan Amerika sosialis, Tiongkok sosialis, Hindustan sosialis, Soviet Rusia, dan lain-lain. Negara raksasa yang sosialis, kita akan mengatur satu federasi dunia atas dasar sama rata antara negara dan negara. Perlu sekali ditegaskan di sini bahwa pemerintah dunia itu bukanlah kelak terdiri dari mereka yang ditunjuk oleh salah satu atau 2-3 gelintir negara besar, melainkan dipilih oleh rakyatnya atau tiap-tiap negara anggota gabungan secara demokratis, bukan tunjukan dari pusat, melainkan pilihan dari bawah. Demikianlah pula ciptaan kami, tentangan Komintern di hari depan. Dalam tingkat kemajuan dunia, teknik, politik, ekonomi, dan kebudayaan seperti sekarang ini, maka menurut pikiran kami, sesuatu Komintern atau pemerintah proletar di dunia di hari depan, mau tak mau, harus mempertimbangkan dasar yang dengan pendek kami namakan saja demokrasi regional. Ialah dasar demokrasi yang dilakukan atas daerah yang seluas-luasnya, berhubung dengan persamaan hawa iklim, kebangsaan, kewarganegaraan, bahkan perekonomian, sosial kebudayaan, dan gerak jiwa atau psikologi. Banyak sekali kecocokan yang terlihat dalam sikap dari tindakan Soviet Rusia dan adanya buat mengumumkannya. Sudahlah cukup bagi kami bahwa keadaan dalam dan luar Indonesia membenarkan sikap dari tindakan PARI. Hal ini benar-benar memperkuat keyakinan kami, dan keyakinan adalah sendi kekuatan lahir batin. Mudah-mudahan kelak akan datang kesempatan yang baik buat mengumumkannya. 2. Menyeberang Selat Malaka dengan tongkang. Seperti di atas batu tersapu oleh angin topan, demikianlah pula imperialisme Inggris di Malaya dan imperialisme Belanda di Indonesia disapu oleh tentara Jepang.
Malaya jatuh pada 13 Februari setelah tentara Inggris bertahan lebih kurang 2 bulan lamanya. Indonesia jatuh pada 8 Maret 1942 setelah 8 hari lamanya serdadu Hindia Belanda yang 95.000 banyaknya itu terdesak sesudah lari tunggang langgang melihat prajurit Jepang yang lebih kurang setengah dari serdadu Belanda, bersenjata jauh kurang lengkap dan baru datang dari tempat yang 5.000 km jauhnya. Seperti Julius Caesar lebih kurang 2.000 tahun lampau, Imamura pada abad ke-20 ini dapat pula meriwayatkan kemenangannya atas tentara Hindia Belanda dengan perkataan Vini Vidi Vici, saya datang, saya lihat dan saya taklukkan. Dengan bertolaknya pemerintah Inggris dari Malaya dan terbentuknya pemerintahan tentara Jepang, maka suasana kota Singapura, Sonanto, bertukar sama sekali. Tak mudah digambarkan di sini. Pertukaran yang sangat mencolok mata seperti mestinya juga terasa di Indonesia ialah orang putih kalau kelihatan hanya sebagai tawanan yang digiring kemana-mana oleh prajurit Jepang dan sering dipukulnya seperti sapi kebiri. Terasa benar tak ada kantor ini atau itu, maskapai ini atau itu. Buat saya yang selama 20 tahun harus menyelundup dengan segala kelicikan buat membeli karcis kapal, mendapatkan surat pas atau surat visa di kantor ini atau itu. Kalau mau bertolak dari suatu tempat ke tempat lain, terasa benar tak adanya kantor dan maskapai itu. Tentulah saya merasa kelegaan dengan tak adanya semua rintangan itu. Tetapi saya insaf benar bahwa sebentar lagi pemerintah tentara Jepang tentu pula akan mengadakan pengawasan atas lalu lintas antara Malaya dan kepulauan Indonesia itu. Saya pikir baiklah lekas-lekas diseberangi Selat Malaka sebelumnya nanti timbul bermacam-macam peraturan militer Jepang dan menuju ke arah Republik Indonesia bukan lagi dalam teori seperti 18 tahun lampau. Perhubungan Singapura dan Minangkabau belum dapat dipastikan pada masa itu. Yang agak pasti cuma perhubungan antara Singapura dengan 1-2 tempat di pesisir timur Pulau Sumatera seperti Tembilahan dan Selat Panjang. Masuknya perahu kecil ke kuala Sungai Kuantan buat terus ke Tembilahan belum lagi pasti karena derasnya arus sungai kalau angin besar. Dari pesisir Sumatera Timur ke Padang belum tentu ada keamanan di perjalanan. Saya putuskan berangkat ke Penang. Dari sana kelak akan dipelajari jalan ke Medan. Seorang guru kolega, L.Y., dan 3 pelajar Tionghoa ingin ikut bersama saya pergi ke Sumatera atau Jawa. Kami memangnya sudah benar-benar sehidup semati dalam beberapa bulan di belakang ini. Kolega L.Y. mempunyai keluarga di Malaya dan seorang pelajar mempunyai keluarga di Borneo Utara. 2 pelajar lainnya memangnya mempunyai keluarga di Sumatera Timur. Berlimalah kami berangkat meninggalkan Sonanto pada pertengahan bulan Mei tahun 1942. Perjalanan antara Singapura dengan Penang, apalagi antara Singapura dengan Jakarta melalui Penang, Medan, Padang, Palembang, dan Lampung terlampau banyak membebani pemandangan yang berarti buat diriwayatkan di sini. Saya terpaksa mengambil yang penting.
Dan berkenan saja, stasiun Sonanto dijaga oleh prajurit Jepang dengan senapan dan sangkur terhunus. Kuli pengangkat barang tak diperbolehkan masuk stasiun. Tiap-tiap penumpang harus mengangkat barangnya sendiri. Entah dari mana datangnya tukang copet, tetapi pencopetan merajalela di depan sangkurnya prajurit Jepang sendiri. Dengan berdesak-desakan dan rebut-rebutan, akhirnya kami mendapatkan tempat juga dalam kereta yang luar biasa panjangnya itu. Banyak sekali jembatan yang dirusak disebabkan peperangan yang sudah lampau. Jembatan itu diperbaiki atau diganti dengan jembatan kayu. Kereta berjalan dengan setengah kekuatan, apalagi kalau melalui jembatan. Seringkali kereta lama mesti menunggu di stasiun. Perjalanan Singapura, Penang, yang biasanya dapat dilakukan dalam sehari semalam, sekarang mengambil tempo 2-3 hari. Di stasiun Prai, sebelumnya kami menyeberang dengan feri ke Pulau Penang. Badan dan barang diperiksa dengan teliti sekali. Kabarnya konon baru saja seorang gadis Tionghoa dikoyak badannya oleh 4 prajurit Jepang yang masing-masing menarik kaki dan tangan gadis yang malang itu sampai koyak. Pada pemudi ini kabarnya terdapat 2 granat yang ditaruhnya di dadanya. Lama juga kami terpaksa menunggu perahu buat menyeberang ke Medan. Saban hari kami berpecah bepergian, menanyakan ke sana sini, apa ada dan dari manakah perahu berlayar. Sementara itu dapat pula kami menyaksikan berapa hebatnya kerusakan yang diderita oleh kota Penang sebagai akibatnya serangan udara Jepang. Akhirnya pada suatu hari, kolega L.Y. datang membawa kabar yang memberi pengharapan buat berangkat. Katanya, ada sebuah kongsi kapal Indonesia yang mengurus pelayaran ke Belawan, Medan. Segera kami bersama-sama pergi mengunjungi kongsi tersebut. Baru saja kami 5 orang duduk berjejer-jejer, maka dengan langsung tauke kongsi kapal menuju dan menunjuk kepada saya dengan perkataan, "Ini tuan tentu berasal dari Sumatera." Orang tak boleh kehilangan akal kalau tiba-tiba terdesak seperti saya di waktu itu. Saya merasa tak perlu membuka rahasia saya dan menyebutkan nama saya yang sebenarnya. Sama sekali belum datang waktunya buat itu. Saya jawab dengan seolah-olah mengingat masa lampau. Barangkali saya sudah pernah berjumpa dengan tuan di hilir Palembang. Dia dalam serupa berpikir, mengenangkan masa lampau itu, sambil dia menggeleng-geleng, menandakan bahwa yang saya katakan itu buat menanyakan kapan kapalnya akan berangkat. Tetapi dia, tauke tadi, sudah terlalu sibuk dan tak banyak mempedulikan saya lagi. Tauke itu tak kurang dan tak lebih daripada Muhammad Samin, bekas ketua Syarikat Islam Medan, dan saya kenal baik selama tinggal di Medan. Lebih dari 20 tahun sebelumnya. Kabarnya selang berapa lama dia pindah ke Penang. Rambutnya sudah putih, tetapi potongan badan dan bentuk mukanya belumlah lagi saya lupakan. Boleh jadi sekali dia sudah melupakan saya. Sampai sekarang saya memegang keyakinan bahwa perpisahan 20 tahun bisa melupakan kenalan dengan kenalan. Apalagi kalau satu sama lainnya tiada pikir memikirkan dan berjumpa pada tempat atau tempo yang tiada tersangka-sangka. Begitulah di belakang hari di Pemantang Siantar. Pada penghabisan bulan Juni atau 20 Juni
Tepat di tengah jalan saya berjumpa dengan dokter hewan, Ali Musa. 5 kelas lebih tinggi dari saya di Quebec School Bukit Tinggi. Malah ketika saya pada tahun 1920 pergi ke Minangkabau mengunjungi ibu bapak, saya bermalam di rumahnya Dr. Ali Musa di Pemantang Siantar itu. Dengan Dr. Andes Muhammad Hatta di Bayah dan di tengah jalan Orange Boulevard, Jakarta. Di masa Jepang, malah dengan teman sekelas sendiri, Dahlan Abdullah, bekas Siko Jakarta di tengah jalan di Jakarta, saya pernah bertemukan muka sama muka. Tetapi siapakah di antara mereka yang akan menyangka menjumpai seorang yang sudah lebih dari 20 tahun dipisahkan? Banyak benar cerita Rip Van Winkle, seorang penduduk salah satu desa di Amerika. Setelah bertahun-tahun dia meninggalkan desanya, maka apabila ia sudah tua sekali, dia kembali ke desanya. Tidak saja teman sedesa tiada lagi mengenal dia, tetapi mereka tertawa dan tiada mau kenal apabila dia memperkenalkan dirinya sebagai Rip Van Winkle. Saya belum setua Rip Van Winkle, tetapi tentulah banyak perubahan rupa yang terjadi selama lebih daripada 20 tahun. 3. Terapung-apung 20 hari antara Penang, Belawan. Pada kira-kira pertengahan bulan Mei 1942, kami akhirnya bertolak dari Penang dengan sebuah tongkang kepunyaan dan dikemudikan oleh seorang Tionghoa dan disewa oleh kongsi kapal Indonesia tadi. Sebetulnya tongkang ini cuma sanggup membawa 20 orang penumpang dengan barang-barangnya. Tetapi jumlah penumpang pada masa itu tak kurang daripada 40 orang. Kami berdesak-desak mencari tempat di bawah geladak. Walaupun tempat itu gelap karena tak ada jendela dan hawanya banyak mengganggu, lantaran banyaknya manusia, kami merasa senang karena dapat menyeberang menuju ke tempat yang baru. Para penumpang terdiri dari bermacam-macam bangsa, Indonesia, Tionghoa, dan Hindu. Penumpang Hindu selalu membuka pikiran saya di mana saja mereka saya jumpai. Pernah saya bertanyakan kepada seorang Hindu pada sebuah kapal, kenapa dia tiada mau tidur atau duduk dekat orang senegrinya. Maka dia jawab bahwa orang itu bukan bangsanya. Sesudah saya periksa lebih jauh, maka ternyatalah bahwa yang bukan bangsanya itu ialah orang Hindu juga, tetapi termasuk kasta lain. Entah kasta apa di antara lebih kurang 3.000 kasta besar kecil itu. Di tongkang kami juga saya sudah lupa namanya, tetapi baik disebut tongkang saja, artinya untuk besar. Kami sudah melihat bayangan perpecahan British India di hari depan. Perpecahan itu bukan disebabkan oleh perbedaan kasta, melainkan oleh perbedaan agama Hindu dan Islam. Di tongkang Hong Kong ada 2 penumpang yang warna kulit, potongan badan, dan bentuk muka, bahkan pakaiannya pun sama seperti berlaku seperti anjing dengan kucing. Mereka berbaring berjauhan antar satu sama lainnya dan membiarkan satu lapang yang agak luas di antara mereka. Sering mereka kedengaran bertengkar dalam bahasa mereka sendiri. Karena tempat memangnya sempit, maka salah seorang penumpang Tionghoa meminta supaya dia mendekat saja kepada temannya. Tetapi dia suruh Tionghoa itu berbaring di antara mereka, sebab memangnya berlainan bau,
Maka Tionghoa tadi menolak dan bersikeras menyuruh penumpang Hindu tadi berbaring berdekatan dengan bangsanya sendiri. Dengan tegas orang Hindu tadi memberi jawab, "Itu bukan bangsa saya. Saya Islam punya orang, dia Hindu punya orang." Memang sudah lama kita ketahui mendalamnya biji divide et impera antara Hindu dan Islam masuk di British India sendiri. Sampai buruh membunuh adalah kejadian biasa di sana. Tetapi kalau permusuhan itu dengan terang-terangan pula diperlihatkan di negeri asing di antara bangsa asing, maka sikap semacam itu tiadalah akan menambah kehormatan bangsa Asia lainnya terhadap penduduk British India yang mempunyai kebudayaan yang gilang gemilang di zaman lampau itu. Apakah perpecahan British India di antara Hindustan dan Pakistan itu, yang sekarang November 1947 sudah berlaku, tetapi belum lagi memberi kepuasan, kelak di kemudian hari akan memberikan kepuasan yang kekal? Ataukah perpecahan itu akan menimbulkan sengketa terus-menerus antara dua negara sebangsa, tetapi berlainan agama, sampai salah satunya negara itu dengan paksa akan menguasai yang lain? Ataukah akhirnya mahkota Inggris atau negara lain akan datang dengan senyum simpul mendekat mereka dan mempertautkan perpecahan itu kembali? Cuma sejarah saja yang akan dapat memberi jawab. Tongkang Hongkang sudah membayangkan perpecahan yang sekarang sudah menjadi bukti. Selainnya daripada pertikaian biasa di antara orang India dan India itu, para penumpang amat rukun satu sama lainnya. Biasanya dalam masyarakat kecil seperti dalam tongkang kecil itu, apalagi kalau menghadapi topan dan bahaya, manusia itu merapatkan diri satu dengan lainnya. Cuma Islam India dalam tongkang Hongkang, seperti juga banyak kelihatan di Malaya, merapatkan diri kepada Islam Indonesia. Selat Malaka tidak selalu berada dalam keadaan tenang, jernih, dan datar seperti kaca de Sumatera. Yang dimaksudkan oleh Inggris ialah topan yang bertiup dari Sumatera, terkenal dahsyatnya di Malaya. Di waktu laut tenang, kami bergurau-gurau di Geladak, membandingkan cepatnya tongkang Hongkang dengan kapal Kedah dan steamship Choi. Kapal Kedah sebelum Inggris menyerah kepada Jepang menyeberangi Selat Malaka dalam 10 jam. Tetapi sesudah berada 10 hari, tongkang Hongkang belum lagi menghilangkan pesisir Malaya dari mata penumpang, dan belum juga lagi memperlihatkan garis pesisir Pulau Sumatera. Muka air dekat sekali jaraknya dari Geladak, bahkan bisa diraba airnya. Ikan lumba-lumba yang berlomba-lomba mengikuti tongkang dapat diamati dari dekat, walaupun tiada boleh ditunjuk. Maklumlah, bukan saja pelaut Indonesia, tetapi pelaut Tionghoa pun sama bertahayul. Entah karena menunjuk ikan lumba-lumba, entah karena memangnya disebabkan gerakan alam. Maka pada suatu malam kami terbangun. Topan Sumatera bertiup dengan semua kodratnya. Tongkang Hongkang diombang-ambingkan seperti kacang sebiji direbus. Semua layar diturunkan. Kajang yang melindungi kami penumpang dari angin dan hujan pun terpaksa diturunkan. Kajang tadi menjadi sasaran topan dan mungkin dapat membalikkan tongkang Hongkang. Untung besar.
Memangnya satu untung besar kalau sekiranya topan Sumatera itu bertiup di masa lampau. Tak kala Laksamana Hang Tua mengintai musuhnya dan menunggu saat yang baik untuk merapatkan kapal perangnya ke kapal perang Portugis dan menyerbu dengan segala ketangkasan dan keprawiraan pahlawan laut Indonesia. Tetapi buat Tauke, tongkang hongkang topan Sumatera bukan berarti untung besar, bahkan sebaliknya mungkin menyebabkan rugi besar. Pada permulaan bulan Juni, kami menumpang semuanya bergembira, mengamati garis kabur di depan kami. Rupanya pesisir Sumatera sudah samar-samar terlihat di depan mata. Dengan tiada bertanya-tanya, maklumlah, juragan Tionghoa amat bertahayul. Dengan telunjuk disembunyikan di dalam kantung celana, maklumlah, juragan Tionghoa melarang menunjuk-nunjuk. Kami berbisik-bisik mengeluarkan pendapat bahwa Sumatera sudah dekat. Ada di antara penumpang yang berasal dari Medan yang tahu benar bahwa pulau yang tampak di depan itu ialah Pulau Berhala namanya. Karena pengetahuan ini kami tidak bertanya kepada juragan Tionghoa yang rupanya bergembira karena sudah dekat ke tempat yang dituju, dan tidak pula kami perlu menunjuk ke tempat yang tiada boleh ditunjuk itu. Tetapi pada keesokan harinya kami melihat pula satu pulau yang berbentuk lain, dan terlihat bukan lagi di depan melainkan di sebelah kiri. Pulau apakah gerangan ini? Begitulah pertanyaan yang timbul di dalam hati. Ahli kami yang berasal dari Medan tadi dapatlah pula memberi jawab bahwa pulau itu ialah Pulau Berhala juga, cuma dilihat dari lain tempat. Kita tiada maju selangkah pun dari kemarin, bahkan lebih mundur lagi. Zonder menunjuk dan Zonder menanya. Maka dari Tauke Hongkang sendiri kami mendapat keterangan bahwa lantaran angin keras kemarin malam, maka Tongkang Hongkang belum juga dapat masuk ke pelabuhan Belawan. Malah angin keras itu, Toa Hong itu memukul Tongkang Hongkang beberapa kilometer kembali ke belakang. 3-4 hari pagi kami kecewa karena terus melihat Pulau Berhala saja. Cuma dari berlainan jurusan kiri dan kanan, depan berganti-ganti, baru pada tanggal 10 Juni kami bisa masuk ke pelabuhan Belawan setelah pemeriksaan oleh polisi Indonesia di bawah pengawasan Jepang selesai. Maka besok harinya kami berangkat ke Medan. 4. Sampai di Medan. Di Medan kami berlima diperkenalkan oleh tuan pengurus, ialah Tuan Ramli, untuk seminggu lamanya tinggal di rumah kongsi pelajaran Indonesia tadi, yakni cabang atau pusat yang terletak tiada jauh dari pasar yang baru dan sangat indah itu. Dalam seminggu itu saya mempunyai kesempatan penuh untuk mempelajari keadaan di kota Medan yang sudah saya tinggalkan lebih dari 20 tahun lamanya, dan juga untuk mempelajari jalan ke Padang dan seterusnya jalan ke Pulau Jawa, seperti maksud kami semula. Kota Medan bolehlah dikatakan kota yang amat teratur buat seluruhnya Indonesia. Rumah batu tiadalah boleh didirikan di sembarangan tempat, melainkan pada tempat yang sudah ditentukan lebih dahulu menurut rencana. Sebab itulah kita tiada menyaksikan yang baru di samping yang usang, yang bersih indah di sampingnya yang kotor bobrok, seperti di ibu kota Jakarta umpamanya. Lihat sajalah di ibu kota Indonesia ini. Wilayah Menteng dengan jalan bersih dan gedung modern, dengan kebunnya,
yang umumnya didiami oleh orang kaya asing berada di samping kebun sirih, dengan rumah kecil, kotor, bocor, gelap, yang berdempet-dempetan di pinggir selokan tempat mandi, berkumur-kumur, dan buang air besar dan kecil. Rumah-rumah yang panas di musim panas dan tenggelam di musim hujan, sehingga kamar mandi dan perigi menjadi satu dengan kakusnya dan berada di tengah-tengah kota pula. Pasar di Medan amat modern, bersih, besar, dan cukup memenuhi syarat kesehatan. Los dan atap yang indah permai bikinannya memberi perlindungan yang segar kepada para pembeli dan penjual. Bagian tempat penjualan makanan, minuman, daging, dan buah-buahan teratur dengan rapi. Tak ada di Malaya ataupun di Jakarta pasar yang bisa menandingi pasar Medan tentang keindahan dan kebersihan. Pasar ini tidak saja menarik hati karena kebagusannya, tetapi pula karena kepentingannya buat penghidupan beberapa teman saya. Kolega LY dan pemuda dari Borneo Utara asik mencatat harga barang di pasar Medan. Harga barang seperti buah-buahan di pasar dan di tempat asalnya ialah Brastagi. Perbedaan harga barang di Medan dengan di Malaya. Satu sifat bangsa Tionghoa yang selalu mengagumkan saya ialah sifat optimis dalam masa mara bahaya dan tak malu-malu mengerjakan pekerjaan halal buat mendapatkan penghidupan. Sifat baik itu nyata buat saya di Tiongkok sendiri dan nyata pula di dalam kegentingan hidup bangsa Tionghoa di Malaya. Ini hari Inggris menyerah dan besoknya Singapura diduduki oleh Jepang. Maka kolega LY, walaupun mempunyai ijazah yang setinggi-tingginya buat perguruan Inggris di Malaya, membuka perusahaan tauhu. Dia dengan beberapa murid membeli bahan sendiri, membikin tauhu, dan sendiri pula menjualnya di pinggir jalan. Banyak intelek Tionghoa lainnya yang berbuat semacam itu pula. Sing-singkan lengan baju, demikianlah slogan mereka. Baik juga sifat ini diperhatikan oleh intelektual kita. Kolega LY sudah mendapat kepastian bahwa dia bisa pulang balik dari Medan ke Penang membawa barang dagang. Barang kelontong amat tinggi harganya di Medan kalau dibandingkan dengan harga kelontong di Penang. Sebaliknya harga hasil bumi yang agak tahan lama seperti bawang dan kentang amat rendah harganya di Medan kalau dibandingkan dengan di Penang. Alangkah baiknya, kata kolega LY pada suatu hari, jika dibeli hasil bumi di Medan dan dijual ke Penang, seterusnya beli barang kelontong di Penang dan dijual di Medan. Dia bisa pergi pulang dari Medan ke Penang, kalau perlu bawa saudara atau bapaknya dari Malaya untuk mendapatkan penghidupan di waktu yang amat sulit itu. Pemuda dari Borneo Utara sudah bertemu dengan salah seorang temannya di pasar Medan. Dia sudah mengerti bahwa dengan pulang pergi dari Brastagi ke Medan buat membeli hasil bumi, dia akan bisa hidup sederhana, asal ada saja pokok sedikit. Memangnya dia anak miskin, tetapi kami sayangi karena amat pintar, amat rajin dan jujur. Buat seorang terpelajar Tionghoa lainnya, pencarian itu bukanlah suatu soal. Karena seperti sudah sebutkan di atas, karena mempunyai keluarga di Sumatera Timur. Walaupun kolega LY dan pelajar Borneo Utara sudah melihat lubang pencarian, mereka belum lagi mengusulkan apa-apa kepada saya. Lantaran di Singapura kami bermaksud akan terus ke Jawa.
Selama dalam kesusahan itu, kami sering membuat perjanjian. Kami selalu pula taat kepada perjanjian kami. Ini kalipun perjanjian itu akan kami taati, asal bisa dan ada kesempatan lainnya yang lebih baik. Jadi kalau ada kesempatan dan mempunyai cukup uang buat berjalan, maka maksud itu akan diteruskan juga. Untuk menyelidiki hal ihwal perjalanan ke Jawa, itulah saya kian kemari bertanya kepada orang Indonesia di Medan. Perusahaan Indonesia di kota Medan ada mengambil bagian di antara perusahaan asing, yang ternyata benar hasil usaha bangsa Indonesia di Medan ialah dalam hal percetakan. Banyak percetakan buku dan surat kabar di Medan yang dimiliki, diurus, dan dikerjakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sepintas selalu terlihat lebih banyak dan lebih besar perbandingannya dari perusahaan percetakan Indonesia di lain-lain kota. Selainnya daripada toko-toko buku yang teratur rapi, banyak pula terdapat di tepi-tepi jalan penjualan second hand book, buku usang. Tempat ini selalu dikerumuni pemuda yang ingin membaca dan membeli. Tiada berapa lama saya membalik-balik lembar buku pada suatu tempat, maka penjualnya meloloskan satu buku karangan tentang saya dengan perkataan, "Ini buku yang baik dan laku." Buku itu bertitel Pacar Merah, dikarang oleh Matumona. Baru pertama kali saya dengar nama buku dan pengarangnya itu. Belum lama lagi saya membalik-balikkan lembarannya. Penjual buku mendekati saya dan berbisik-bisik, "Tuan tahu, Tan Malaka sudah berada di Padang. Dia sudah berbicara hari ini di Tanah Lapang Padang. Tinggi sekali pangkatnya dalam tentara Nippon." Saya tanyakan apakah pangkatnya Tan Malaka dalam bala tentara Nippon itu. Dijawab, "Kolonel," kata orang. Saya tak ingin meneruskan pembicaraan semacam itu. Saya sudah maklum bahwa Jepang memakai taktik seperti di lain tempat juga di Asia, ialah menipu rakyat Indonesia, seolah-olah hendak membuktikan bahwa dia sudah mendapat kepercayaan penuh dari para pemimpin rakyat itu. Tinggal lagi rakyat yang patut percaya pula kepada Jepang. Selainnya daripada itu, saya maklum pula bahwa di samping Kolonel Tan Malaka itu, Jepang sudah mencari Tan Malaka yang lain. Buat meneruskan penyelidikan saya, maka saya memasuki sebuah toko yang baru dibuka oleh orang Minangkabau. Toko itu dimaksudkan buat menjualkan hasil bumi dari Minangkabau, terutama kopi dan tembakau. Dari tuan toko saya mendapat kabar bahwa akan dibuka kongsi kapal Indonesia yang bertempat di Padang buat pelayaran ke Jawa. Tetapi akan dibuka itu belum lagi berarti sudah dibuka. Saya pikir armada Jepang tidak akan lekas begitu saja memberi izin, berhubung dengan penjagaan lainnya. Dengan tiada ditanya apa-apa, amak tuan toko menceritakan pula kepada saya dan kepada teman-temannya sendiri bahwa Kolonel Tan Malaka sudah berbicara di Tanah Lapang Padang dan lain-lain dan sebagainya. Semuanya memperkuat kepercayaan saya bahwa tiada baik buat saya tinggal di Sumatera. Setelah saya yakin bahwa perhubungan dengan Jawa belum bisa dijamin dan pasti berjalan itu akan memakan banyak ongkos buat kolega LY dan pelajar dari Borneo yang kami bawa selama ini atas tanggungan kami berdua, maka hal ini saya rundingkan bersama-sama. Kolega LY malah
Dengan perasaan lega segera berkata bahwa lantaran tak tentunya perhubungan dan besarnya ongkos ke Jawa itu, maka dia lebih suka mengambil jalan yang pasti saja. Dia ingin berdagang antara Medan dan Malaya, asal saja dia dapat bantuan seperlunya dari kongsi kapal Indonesia. Perkara ini dapat saya atur dengan cepat, sehingga sewaktu-waktu kolega L.Y. boleh berangkat kembali ke Padang, membawa barang dagangan. Pelajaran bahasa Indonesia sudah saya berikan kepadanya, sehingga ia dapat berbicara langsung dengan pedagang Indonesia. Rumah dan pondok buat pelajar dari Borneo Utara sudah pula saya bereskan.